Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga sampai saat ini teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Oke, pada siang kali ini kami akan mempresentasikan golongan 8B, yaitu ada beberapa logam seperti kobalt, rhenium, dan iridium. Lalu pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok dari golongan 8B, yaitu Bang Anugrah Wijaya, lalu ada Bifadlika Janata, lalu Citra Pramadani, ada Haidir, lalu Intan Soleha, lalu Resa Deniswara, Sevi Maulana, dan Selvira Febrianelli. Oke, yang akan kita jelaskan adalah yang pertama sejarah unsur, yang kedua sumber unsur, yang ketiga adalah sifat fisika, kimia, dan sifat atom unsur, yang keempat adalah kesenyawaan unsur, dan yang kelima adalah manfaat dan bahaya unsur. Oke, kita masuk ke logam yang pertama, yaitu kobalt. Logam kobalt baru mulai digunakan pada abad ke-20. Namun, biji kobalt sesungguhnya telah digunakan ribuan tahun sebelumnya sebagai pewarna biru pada gelas maupun berbagai perkakas dapur. Sumber warna biru kobalt dikenali pertama kali oleh J. Brand pada tahun 1735 yang mengisolasi logam tak murni. Pada tahun 1780, T.O. Bergman menunjukkan bahwa kobalt rex adalah unsur baru yang kemudian diberi nama turunan dari kata Koho, yaitu bahasa Jerman yang artinya globin atau roh hantu. Sumber kobalt. Di alam, kobalt terdapat dalam bentuk senyawa seperti mineral cobalt glans, CoASS, linalit CO3S4, dan smaltit, CoAS2, dan eritrit. Sering terdapat bersamaan dengan nikel, perak, timbal, tembaga, dan biji besi, yang mana umumnya didapatkan sebagai hasil samping produksi. Kobalt juga terdapat dalam meteorit. Lalu inilah beberapa sifat fisika kobalt. Dia bernomor atom 27, masanya 58,9332 gram per mol, titik lebur 1495 derajat Celcius, titik didih 2927 derajat Celcius. Lalu warna logam abu-abu, sedikit berkilauan dan metalik. Ini adalah sifat kimia dari kobalt. Senyawa-senyawa kobalt 2 yang tak berhidrat atau tak terdisosiasi berwarna biru. Bereaksi lambat dengan asam encer menghasilkan ion dengan Bilox plus 2. Lalu tahan korosi. Ion kobalt 3 tidak stabil, tetapi kompleks-kompleksnya stabil baik dalam bentuk larutan maupun padatan. Dapat membentuk senyawa kompleks. Dalam larutan air, terdapat sebagai ion kobalt 2 plus yang berwarna merah, bereaksi dengan hidrogen sulfida membentuk endapan hitam, dan kurang reaktif. Ini adalah sifat atom dari kobalt. Bilangan oksidasi 54321-1, yaitu oksida amfoter. Lalu jari-jari atom 125 pm, jari-jari kovalen 126 plus minus 3 pm, 159 plus 7 pm. Lalu selanjutnya adalah persenyawaan kobalt. Halida anhidrat COX2 dapat dibuat dengan dehidrasi dari hidrat halida, dan untuk COF2 dibuat dengan mereaksikan antara HF dengan COCl2. Halida klor berwarna biru terang. Reaksi dari fluorida pada kobalt halida pada temperatur 300-400 derajat Celcius menghasilkan kobalt 3 fluorida yang merupakan senyawa berwarna coklat gelap. Kobalt 3 fluorida dapat direduksi oleh air. Senyawa yang sederhana misalnya COF3 yang berupa padatan coklat mudah bereaksi dengan air menghasilkan oksigen. Kobalt 2 oksida merupakan senyawa padatan berwarna hijau dibuat melalui pemanasan kobalt 2 karbonat atau nitrat pada suhu 1100 derajat Celcius. Reaksi ini harus dilakukan dalam ruang bebas oksigen.
CO3 menjadi CuO plus CU2. Lalu 2 CuONO3 dua kali menjadi 2 COO plus 4 NO2 plus O2. Kobalt 2 oksida mempunyai struktur NaCl. Pada pemanasan 400 sampai 500 derajat Celcius, dalam udara dihasilkan senyawa CO3O4. Beberapa oksida lain yang dikenal antara lain CO2O3, COO2, dan okso kobalt 2 merah Na10 CO4O9. Dibentuk dari larutan CO2+ yang direaksikan dengan H2S membentuk endapan COS berwarna hitam. CO2+ plus H2S menjadi COS plus 2H+. Semua garam hidrat kobalt berwarna merah atau pink dari ion COH2 6 kali 2+, yang merupakan ion terkoordinasi oktahedral. Kobalt 2 hidroksida bersifat amfotir. Bila dilarutkan dalam hidroksida pekat, membentuk larutan berwarna biru yang mengandung ion COOH42-. Bentuk garam kobalt 3 sangat sedikit. Garam fluorida hidrat berwarna hijau COF3 5H2O dan hidrat sulfat berwarna biru CO2SO4 3 kali 18H2O. Lalu ini adalah beberapa manfaat dari kobalt. Dapat dicampur dengan besi, nikel, dan batang-batang rel lain untuk membuat alnico. Suatu campuran logam memiliki kekuatan magnetis yang banyak digunakan mesin jet dan turbin gas mesin. Alloy slate mengandung kobalt, krom, dan wolfram yang bermanfaat untuk peralatan berat, peralatan yang digunakan pada suhu tinggi, maupun peralatan yang digunakan dengan kecepatan tinggi. Digunakan untuk produksi warna biru permanen dan brilian untuk porselin, gelas atau kaca, serta barang tembikar, pekerjaan ubin, dan email. Logam kobalt mempunyai kekuatan magnetis yang sering digunakan di berbagai sektor industri. Contohnya untuk bahan magnet pada loudspeaker atau mikrofon serta bahan baja tahan karat dan baja magnet. Kobalt 60 digunakan untuk mengiradiasi sel kanker dengan dosis radiasi tertentu yang terkendali, maka sel kanker akan terbunuh, sedangkan sel normal tidak akan terpengaruh dan akan bertahan terhadap radiasi. Lalu yang terakhir digunakan sebagai campuran pigmen cat. Lalu ada beberapa bahaya kobalt. Kobalt dalam jumlah besar yang masuk ke dalam tubuh akan merusak kelenjar gondok, sel darah merah menjadi berubah, tekanan darah menjadi tinggi, dan pergelangan kaki menjadi bengkak dan lain-lain. Hewan diberikan kobalt klorida perlahan menunjukkan konsentrasi yang lebih tinggi dalam hati, dengan konsentrasi agak rendah di ginjal dan limpa. Toksisitas kobalt cukup rendah dibandingkan dengan logam-logam lain dalam tanah. Lalu kita masuk ke logam selanjutnya adalah rhodium dengan lambang Rh. Rhodium ditemukan pada tahun 1803 oleh William Hyde Wollaston setelah penemuan palladium di Inggris menggunakan biji platinum mentah. W.H. Wollaston atau William Hyde Wollaston memberi nama dari kata podov atau rodan yang artinya mawar, karena garamnya berwarna merah mawar. Prosedurnya adalah melarutkan biji di aqua regia dan menetralkan asam dengan NaOH, kemudian platinum diendapkan dengan amonium klorida. Bahan yang tersisa adalah rhodium merah 3 klorida. Rhodium logam diisolasi melalui pengurangan gas H2. Sumber rhodium ditemukan bersama logam grup platina lainnya dari area penambangan tembaga nikel sulfit di Sudbury, kawasan Ontario. Rhodium alami seluruhnya terdiri dari isotop stabil rhodium 103. Rhodium terjadi pada paduan asli iridium dan osmium sampai setidaknya 11,25% iridosmin dan sampai setidaknya 4,5% di siserskite. Rhodium terjadi di alam dalam kaitannya dengan logam platinum lainnya, dan proses pemisahan dan perbaikan merupakan bagian dari proses metalurgi keseluruhan kelompok. Ini bisa kita lihat sifat fisikanya. Lalu ini sifat kimia rhodium, ada beberapa. Yang pertama, sangat tahan terhadap serangan asam, tidak terkorosi oleh atmosfer pada suhu kamar,
Rodium berukuran besar, tidak dapat hancur oleh nitrat panas yang terkonsentrasi. Semua senyawa rodium dapat segera direduksi dengan pemanasan untuk menghasilkan bubuk. Sini sifat atom rodium. Lalu untuk kesenyawaan rodium, rodium tidak bereaksi sempurna dengan air pada suhu standar. Rodium biasanya lambat dalam air. Ketika dipanaskan dengan oksigen pada suhu 600 derajat Celcius, akan membentuk rodium 3 oksida. Reaksinya sebagai berikut. Lalu reaksi pada halogen pada keadaan kering dapat diperoleh dari fluorin, klorin, dan bromin. Reaksinya juga terlampir sebagai berikut. Lalu ada manfaat rodium. Ada beberapa manfaat rodium. Yang pertama, kegunaan utama rodium adalah sebagai konvertan katalis yang dirancang untuk membersihkan emisi kendaraan. Rodium bersama-sama dengan platinum atau palladium memiliki kemampuan untuk mereduksi nitrogen oksida yang terkandung dalam gas buangan kendaraan atau mesin. Karena logam rodium sangat mengkilap, maka logam ini biasa dimanfaatkan untuk melapisi perhiasan agar terlihat lebih berkilau. Kegunaan rodium juga sering dimanfaatkan untuk membuat intraoral ortodontik atau foto kaca cermin rodium dua sisi yang merupakan alat bantu yang biasa digunakan oleh dokter gigi. Rodium sering dicampur dengan platinum dan iridium untuk membuat logam yang tahan terhadap oksidasi pada suhu tinggi. Campuran logam ini digunakan untuk membuat jarum fonograf, kawat anti korosi, dan elektroda pada busi pesawat tempur. Lalu ada beberapa bahaya rodium. Yang pertama, semua senyawa rodium dianggap sangat beracun dan karsiogenik. Senyawa rodium akan memberikan noda kulit sangat kuat saat terkena kulit. Rodium terlalu jarang untuk jumlah dalam tanah atau perairan. Efeknya terhadap lingkungan dapat dianggap nihil. Jika rodium bereaksi dengan difluorid oksigen, akan menyebabkan kebakaran. Rodium mudah terbakar, memungkinkan terjadinya ledakan debu dalam bentuk bubuk atau udara. Lalu kita masuk ke logam iridium dengan lambang Ir. Untuk sejarahnya, iridium dan osmium ditemukan pada saat yang sama oleh ahli kimia Inggris Smithson Tennant pada tahun 1803. Smithson Tennant memberi nama iridium dari dewi Yunani Iris yang memiliki tanda pelangi karena berbagai warna senyawanya. Iridium dan osmium diidentifikasi dalam residu hitam yang tersisa setelah melarutkan biji platinum dengan aqua regia campuran 25% asam nitrat dan 75% asam klorida. Lalu ada beberapa sumber-sumber iridium. Iridium ditemukan dalam deposito kerikil dengan platinum. Meskipun jarang terjadi di bumi, iridium umumnya berada di meteorit. Iridium tidak terdapat di alam bersama dengan platinum dan logam satu grup platinum dalam mineral tanah. Paduan iridium alami termasuk iridiosmium dan osmiridium, keduanya merupakan campuran iridium dan osmium. Kanada adalah produsen utama iridium, sekitar 3 ton yang dihasilkan setiap tahunnya. Lalu ini ada sifat fisika unsur iridium, bisa kita lihat terlampir. Lalu ada beberapa sifat kimia unsur iridium. Iridium adalah logam yang paling tahan korosi. Iridium dapat dilarutkan dalam asam klorida pekat dengan adanya natrium perklorat pada suhu 125 sampai 150 derajat Celcius. Dalam keadaan murni, iridium tidak dapat larut dalam asam dan tidak diserang bahkan oleh aqua regia, tetapi larut dalam garam cair seperti NaCl dan NaCN. Lalu ini ada sifat atom unsur iridium terlampir. Bisa kita lihat sama-sama teman-teman. Lalu ada persenyawaan iridium. Reaksi dengan halogen. Iridium tidak begitu bereaksi sempurna dengan air pada kondisi standar. Reaksi dengan halogen biasanya bereaksi langsung dengan fluorin dan sifatnya iridium 6 sangat korosif. Reaksinya sebagai berikut. Lalu, trihalida iridium 3 fluoride
iridium 3 klorida, iridium 3 bromin, dan iridium 3 iodin dapat dibentuk sempurna langsung dari logam dengan halogen. Lalu adapun reaksinya sebagai berikut terlampir. Lalu ada beberapa manfaat rhodium. Mohon maaf, ini adalah manfaat iridium. Iridium digunakan dengan osmium ke titik ujung pena emas untuk membuat wadah khusus yang memerlukan ketahanan suhu tinggi. Iridium digunakan untuk membuat paduan yang digunakan untuk bobot standar dan ukuran dan tahan panas paduan. Digunakan dalam radiasi kanker, jarum suntik. Iridium digunakan sebagai bahan kontak listrik. Bahaya iridium. Iridium memberikan efek kesehatan berupa dapat menyebabkan iritasi mata, dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, nanti kami tampung dulu. Insya Allah kami akan jawab. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.